Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimah yang beriman dimanapun berada, kembali di edisi kesempatan pada sore hari ini saya menyapa dan mendoakan mudah-mudahan kita semua masih dalam limpahan naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan juga masih dalam kesempurnaan nikmat baik jasmani dan rohani yang telah Allah berikan kepada kita semua, yang mudah-mudahan dengan limpahan rahmat dan kesehatan tadi berupa jasmani dan rohani bisa kita pergunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, izin berbagi kembali pada kesempatan di sore hari ini. Kali ini menampilkan kitab yang termaktub atau tercantum di dalam kitab Sunan At-Tirmizi di nomor hadis 2232 di halaman 425, jadi kitabnya sama. Bab yang ke-53. Kitabnya Kitabul Fitan ya, itu kitab tentang fitnah. Dan di sini menjelaskan sedikit tentang kemunculan Imam Mahdi, dan saat munculnya itu zaman ini dipenuhi dengan keberkahan seperti itu. Jadi sampai-sampai nanti kalau dalam redaksi hadis yang berbeda itu tidak ada lagi yang mau menerima uang zakat dan uang sedekah karena saking makmur dan cukupnya, seperti itu. Langsung saja kita merujuk kepada redaksi hadisnya, yaitu diriwayatkan oleh An Abi Sa'id Al-Huzri dari sahabat Nabi. Sa'id Al-Huzri ini salah satu orang sahabat Nabi, sahabat mulia. Dia berkata, qala hasyina ayyakuna ba'da nabiyyina hadasun. Ya, jadi kami menakutkan atau kami sangat takut terhadap sesuatu yang diadakan setelah Rasulullah meninggal nanti, seperti itu. Fasa'alna Nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam itu. Kemudian kami bertanya kepada Nabi Allah atau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala inna fi ummati ummatil mahdiyah yahruju ya'ishu hamsan aw sab'an aw tis'an Zaidun asyaqa. Di sini dijelaskan bahwasanya sahabat Nabi tadi berkata, pernah kami bertanya kepada Nabiullah sallallahu alaihi wasallam itu tentang perkara terkait fitnah yang terjadi di akhir zaman seperti itu. Maka Rasulullah bersabda atau menjawab pertanyaan mereka, inna fi ummati, sesungguhnya nanti akan ada dari umatku itu al-mahdi, akan keluar Imam Mahdi, seperti itu. Yaitu khamsan. Jadi waktu keluarnya itu Imam Mahdi keluar itu dia hidup selama 5, 7 atau 9. Maka Zaid tadi di antara sahabat Nabi yang meragukan ya, apa maksud bilangan dari 5, 7 dan 9 tadi. Maka qala qulna wa ma zaka, maka kami bertanya kepada Rasulullah, apa maksudnya dari bilangan tersebut? Qala Rasulullah SAW menjawab bersabda sinina, itu maksudnya tahun. Jadi Imam Mahdi itu kehidupannya antara 5 tahun, 7 tahun atau 9 tahun, seperti itu. Jadi antara itu ya, bisa jadi lebih dari 9 tahun karena ketika sebutkan dalam bilangan bahasa Arab bisa pas atau bisa lebih. Seperti mana kalau kita lihat di kitab hadis Al-Arba'in itu, kalau kita ketahui Al-Arba'in adalah 42. Nah, tetapi hadis yang termaktub adalah 40. Al-Arba'in itu artinya 40, maaf gitu. Tapi hadis yang tercantum adalah 42. Lalu Rasulullah meneruskan sabdanya, qala fayazi'u ilaihi rajulun, akan datang kepadanya kepada Imam Mahdi itu maksudnya seorang laki-laki yang berkata, fayaqulu ya mahdiyu a'tini itu. Berikanlah aku harta atau cukupilah aku, seperti itu. Qala fayahshi lahu bi saubihi, maka Imam Mahdi tadi yang memberikan harta kepada orang tersebut mastata'a an yahmilahu, itu sebanyak kesanggupan orang tersebut membawa. Jadi sesanggupnya orang itu membawa diberikan harta. Jadi ibaratnya sampai nggak kuat lagi berarti batasnya, seperti itu. Saking makmurnya di zaman ini. Jadi saat telah keluarnya nanti janji, saat sudah terjadinya janji yang telah dijanjikan oleh Rasulullah SAW sebagai nubuat beliau, ya, bahkan kabar ini telah dikabarkan kepada sahabat saat beliau masih hidup ya. Sekarang sudah 14 abad lebih beliau wafat sampai kepada kita. Zaman itu belum muncul, tapi saat munculnya nanti maka akan dipenuhi kemakmuran, gitu. Kemakmuran dan keberkahan bumi ini, tidak ada lagi yang menerima sedekah dan zakat seperti saking makmurnya zaman itu. Mudah-mudahan ya jika ada di antara kita atau keturunan kita yang menyerupai zaman itu, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditetapkan keistiqomahan dan diberikan petunjuk untuk mengetahui seperti apa Al-Mahdi yang dimaksud tersebut. Itu saja teman-teman mungkin yang bisa saya sampaikan. Insyaallah akan kami lanjutkan pembahasan di edisi yang berbeda. Mudah-mudahan memberikan manfaat, dan insyaallah jika kita benar-benar
beriman dan istiqomah dengan keimanan tersebut, kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah-fitnah di akhir zaman dan fitnah-fitnah yang tentunya yang terdekat pada kita adalah fitnah kematian. Seperti itu. Fitnah dajjal fitnah terbesar, tetapi fitnah ataupun tanda-tanda kiamat yang paling terdekat dan paling kecil itu adalah kematian. Matinya salah seorang di antara kita itu merupakan tanda-tanda juga bisa dikatakan kiamat atau berakhirnya kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.